Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Kalam TV? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang sedikit pun. Kali ini admin mendapatkan berita yang lumayan lucu sekaligus miris. Ya, tepatnya pada bulan Oktober tahun 2024. Ada satu ormas Islam yang menurut admin melakukan praktek ibadah yang bertentangan dengan hukum Islam. Lihat saja video yang admin upload. Jadi ceritanya mereka sedang melaksanakan Hail Syekh Abdul Qadir Jailani yang ke-889 di Ponpes Darussalamah Braja Dewa Way Jepara. Dari awal memang acara baik-baik saja, tidak ada yang aneh. Namun semua berubah ketika mereka melaksanakan sholat berjamaah, entah itu sholat duhur atau asar. Tapi pada prakteknya itu sudah bertentangan. Yang mana antara jamaah shaf perempuan dan shaf laki-laki bercampur. Menurut penuturan orang yang hadir, praktek ini dilakukan karena banyaknya jamaah yang hadir dalam Hail Syekh Abdul Qadir Jailani. Namun tetap menurut syariat ini sudah bertentangan. Sebagaimana yang Rasulullah sabdakan, shaf yang paling baik bagi laki-laki adalah shaf yang paling awal, sedangkan shaf yang paling buruk bagi mereka adalah shaf yang paling akhir. Dan shaf yang paling baik bagi wanita adalah shaf yang paling akhir, sedangkan shaf yang paling buruk bagi mereka adalah shaf yang paling awal. Hadis riwayat Muslim. Berdasarkan hadits di atas dapat dipahami bahwa laki-laki semestinya menempati posisi terdepan dalam shaf salat jamaah. Sebaliknya, bagi perempuan dianjurkan menempati shaf yang paling belakang, sekiranya jauh dari shaf lelaki. Lalu ketika antara laki-laki dan perempuan bercampur dalam satu barisan shaf, apakah salatnya tetap dihukumi sah? Atau justru salatnya menjadi batal? Sebelum menjawab pertanyaan di atas, patut kita simak penjelasan Imam Nawawi dalam menafsirkan alasan dibalik keutamaan menempati shaf paling belakang bagi para wanita, diutamakannya shaf akhir bagi para wanita yang hadir bersamaan dengan lelaki dikarenakan hal tersebut menjauhkan mereka dari bercampur dengan laki-laki, melihatnya lelaki pada mereka, dan menggantungnya hati para wanita kepada lelaki ketika melihat gerakan lelaki dan mendengar ucapan lelaki dan semacamnya. Berdasarkan hal tersebut, tidak heran jika Imam Al-Ghazali mewajibkan adanya penghalang yang mencegah pandangan lelaki terhadap perempuan, agar tidak terjadi percampuran antara laki-laki dan perempuan yang diharamkan oleh syariat. Berikut penjelasan beliau. Wajib untuk menempatkan penghalang antara laki-laki dan perempuan yang dapat mencegah pandangan, sebab hal tersebut merupakan dugaan kuat mazinah terjadinya kerusakan dan norma umum masyarakat memandang ini sebagai bentuk kemungkaran. Al-Ghazali, Ihya Ulumuddin, Juz 3, halaman 361. Dapat disimpulkan bahwa bercampurnya laki-laki dan perempuan pada saat salat berjamaah tanpa adanya penghalang adalah sebuah larangan, terlebih ketika itu dilakukan pada satu barisan shaf. Bahkan Imam Al-Mawardi menganjurkan agar imam dan makmum laki-laki tidak bubar terlebih dahulu selepas melaksanakan salat jamaah, untuk menghindari percampuran ikhtitat antara laki-laki dan perempuan. Sedangkan tentang keabsahan salatnya, mayoritas ulama berpandangan bahwa salat berjamaah dengan shaf campur pria wanita dalam satu baris tetap sah. Hanya saja secara hukum taklifi dihukumi makruh yang dapat menghilangkan fadilah salat jamaah. Sedangkan menurut mazhab Hanafi, salat berjamaah dengan formasi campur dalam satu barisan semacam itu batal untuk jamaah laki-laki, sedangkan salat yang dilakukan jamaah perempuan tetap sah. Walhasil, meskipun salat dengan shaf campur antara laki-laki dan perempuan dalam satu barisan tetap sah menurut mayoritas ulama, tapi keabsahan salat bukan berarti aman dari hukum haram, bila dalam pelaksanaannya melanggar aturan syara, misalnya seperti terjadi campur baur antara laki-laki dan perempuan hingga menimbulkan berbagai macam fitnah dan sejenisnya. Terlebih ketika jamaah wanita berada persis di samping jamaah laki-laki, sebab dalam keadaan demikian sangat memungkinkan bersenggolan bahkan bersentuhan kulit antara laki-laki dan perempuan yang menurut mayoritas ulama dapat membatalkan salat. Wallahu a'lam. Sumber, islam.nu.or.id. Hukum sholat shaf campur laki-laki dan perempuan. Nah, bagaimana tanggapanmu sahabat? Tulis komentar sahabat di bawah ya. Dan jangan lupa klik subscribe, like, dan share ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.